Kita itu butuh yang namanya proses revaluasi terhadap cara kita merespon kegagalan. Kenapa butuh? Karena percuma kita punya impian yang besar, tapi pola pikir kita selalu membatasi diri sebelum mencoba, yang ujung-ujungnya itu cuma jadi penyesalan. Hal ini sejalan dengan konsep growth mindset dari psikologi modern, di mana kecerdasan dan kemampuan itu sebenarnya bisa terus berkembang lewat proses belajar. Nah, saya menemukan satu buku self-improvement legendaris yang bisa melatih kita keluar dari jebakan pikiran negatif itu. Judulnya yaitu Mindset, karya Carol Dweck. Untuk penjelasan yang lebih lengkap tentang buku ini, simak video selanjutnya ya. Nah, pernah gak sih kita merasa sudah berjuang dan bekerja keras, tetapi rasanya hidup kita masih begitu-begitu saja? Sementara di sisi lain ada orang yang tampaknya begitu mudah meraih kesuksesan dan cepat sekali. Nah, belum lama ini saya baru saja menyelesaikan sebuah buku pengembangan diri self-improvement yang sangat bagus untuk menjawab masalah tersebut. Judulnya adalah Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda, karya Carol Dweck, yang diterbitkan oleh penerbit Taca. Buku ini sukses untuk menyadarkan saya bahwa penghalang terbesar dalam hidup kita sebenarnya bukan orang lain atau keadaan, melainkan isi kepala kita sendiri. Mari kita bedah bersama-sama isinya. Jadi, garis besar dari buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan kita itu tidak melulu ditentukan oleh bakat dari lahir atau seberapa tinggi nilai IQ kita. Penentu utamanya justru pada cara kita memandang kemampuan diri kita sendiri atau yang biasa disebut dengan mindset. Di dalam buku ini, penulis membagi pola pikir menjadi dua jenis yang berbeda jauh. Baik, yang pertama itu ada fixed mindset atau pola pikir tetap. Seseorang yang memiliki kepercayaan pola pikir tersebut bahwa kecerdasan dan bakat itu sudah takdir dari lahir dan tidak bisa lagi diubah. Tampaknya mereka jadi takut menghadapi tantangan baru, gampang menyerah saat ada masalah, dan sering juga merasa tersaingi kalau melihat orang lain sukses. Nah, yang kedua ini kebalikannya, yaitu growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini adalah tipe orang yang yakin bahwa kemampuan, kecerdasan, atau keahlian apapun bisa dikembangkan. Caranya tentu dengan mau belajar, bekerja keras, mencoba cara-cara baru, dan mau mendengarkan masukan dari orang lain. Bagi mereka, kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan modal pelajaran untuk memperbaiki diri mereka masing-masing. Jujur, saat membaca buku ini, saya pribadi merasa sangat berkaca ya. Saya itu mengakui bahwa dalam beberapa hal, saya juga masih sering terjebak dalam fixed mindset, yaitu berpikir negatif. Contoh sederhananya itu ketika saya mendapatkan tugas yang rumit, lalu kadang muncul pikiran yang negatif seperti, wah mungkin saya itu nggak bisa mengerjakan tugas ini, saya itu nggak mampu mengerjakan tugas ini, terus nggak ada bakat dalam bidang ini. Sekarang saya sadar bahwa pemikiran itu keliru karena malah membatasi diri saya sendiri untuk maju, untuk gampang menyerah juga. Nah, menariknya buku ini tidak ditulis dengan bahasa teori yang membosankan. Bahasanya itu enak sekali diikuti dan penuh dengan contoh nyata pada kehidupan kita sehari-hari. Misal pada dunia bisnis, olahraga, sampai urusan percintaan juga ada di buku ini. Jadi menurut saya hal ini mempermudah saya untuk paham bagaimana sih pola pikir bertumbuh benar-benar mengubah nasib seseorang itu. Jadi kesimpulan yang sudah kita bahas tadi, buku Mindset ini menurut saya sangat bagus dan wajib sekali dibaca. Ini adalah tipe buku yang tidak cuma memberikan motivasi sesaat, melainkan mengubah cara berpikir kita untuk jangka panjang supaya kita bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Mungkin cukup itu saja ya akhir kata untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua. Mari kita budayakan lagi kebiasaan membaca, karena dengan membaca sudut pandang kita akan
menjadi jauh lebih luas. Jangan lupa untuk memasukkan buku ini ke dalam daftar bacaan kalian selanjutnya ya. Saya Nabila Ainuriski pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.